dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini siapa temennya yang tidak hadir? Auri. Kemana Auri? Auri. Ya, kita doakan ya, semoga teman kita lekas biar bisa berkumpul dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, bagaimana? Sekarang kita berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk semangat kita belajar hari ini. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Hari ini kita mempelajari materi atau pelajaran apa? PPKN. Minggu lalu kita sudah membahas bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Yang sudah kita bahas kemarin tentang tata urutan perundang-undangan dan juga proses bagaimana sih cara pembuatan tata urutan perundang-undangan. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Sekarang kita membahas yang C, yaitu menampilkan sikap dan perilaku kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada yang sudah dengar tentang sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Sudah dengar? Sudah dengar? Kalau sudah dengar, Ibu kasih soal pretest kalian untuk pengetahuan kalian. Ya. Dari sini ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nadia? Melaporkan pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Ya, jawabannya apa tuh? C. Jawabannya C. Tangan buat Nadia. Salah satu dari perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat yaitu melaporkan ke pengurusan RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Itu salah satu contoh dari peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan di negara kita? Di situ ada jawabannya. Siapa yang tahu? Wi, apa? Jawabannya Wi? Membayar pajak tepat waktu. A. Membayar pajak tepat waktu. Benar kan? Benar kan? Nah, tepuk tangan buat Dwi. Nah, itu salah satu dari perilaku masyarakat terhadap negara, yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran PDWL. Apa itu PDWL? Dengan membuat suatu proyek. Nanti kalian diarahkan untuk membuat suatu proyek apa yang harus kalian buat nanti di kelompok. Ya. Yang pertama, agar kalian mampu mendeskripsikan tentang menampilkan sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, kalian harus membuat contoh, yaitu contohnya apa tadi? Yaitu sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sikap perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana? Dengan membuat poster, yaitu yang tadi proyek tadi.
Ya, paham kan? Paham? Nah, ya. Terus yang ketiga, setelah kalian membuat poster, kalian harus bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil poster kalian. Nanti kalian berusaha bersama kelompok mencari bagaimana itu membuat poster, terus bagaimana dari masalahnya, solusinya, dan kesimpulannya seperti itu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, untuk materi, Ibu sedikit ya, kasih materi. Ibu akan bercerita sedikit tentang lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Ya, coba didengarkan. Andi seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Kenapa? Karena tidak pernah lalai mengerjakan tugas. Pada akhir semester, nilai raport pengetahuan Andi sangat baik dan nilai sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Sudah dimengerti? Ya. Terus pertanyaan Ibu, apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Ya. Iyanya kenapa? Karena sering mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, terus apa keuntungan Andi apabila dia mematuhi peraturan di sekolah? Keuntungannya apa? Mendapat nilai yang baik. Mendapat nilai yang baik. Terus apa lagi? Hah? Orang tua Andi bangga. Senengin nggak sama teman? Pasti disenangi. Kita contoh Andi ya, dengan baik, datang ke sekolah dengan tepat waktu, ngerjain tugasnya. Dari kesimpulan tadi, karena bisa menentukan diri kita sendiri, kita juga disenangi sama orang lain. Nah, dari cerita tadi bahwa Andi mendapatkan nilai yang sangat baik, nilai pengetahuan, keterampilan, sikapnya juga karena Andi selalu rajin belajar dan selalu menaati atau mematuhi peraturan yang berada di sekolah. Nah, itu tadi tentang sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kalian Ibu kasih dibagi 2 kelompok ya, untuk selanjutnya kita membuat proyek. Nah, di sini Ibu ada suatu video ya, suatu video yang kalian akan lihat dan saksikan apa sih di dalam video tersebut ya. Kakak beradik pengendara motor tewas terlindas truk gandeng di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Diduga kecelakaan terjadi karena korban menerobos lampu merah. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik ibu dari 2 korban kecelakaan maut di Jalan JLT Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono. Kalian sudah menyaksikan video yang apa tadi? Kakak beradik tewas menerobos. Bagaimana? Apakah sikap kakak beradik itu sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan? Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya apa? Kecelakaan, karena dia tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Peraturan berlalu lintas, dia melanggar pasal berapa? Pasal 22 tahun 2009.
yaitu tentang peraturan perundang-undangan lalu lintas. Nah, sekarang kalian bagi dua kelompok untuk mengerjakan tugas yang tadi tujuan kita pembelajaran hari ini, yaitu untuk apa? Bikin apa? Poster. Yang kemarin bahan-bahannya sudah ibu suruh bawa. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah membagi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama mana? Yang pertama dan ini yang kelompok yang kedua. Nah, sebelum kalian membuat suatu project atau poster, ibu akan kasih LKPD yang harus kalian lihat dan kalian baca, ya. Di situ ada tata cara langkah-langkah pembuatan poster. Dibaca. Apa saja langkah-langkahnya yang harus kalian kerjakan untuk membuat poster. Sudah bisa semua? Ya. Sudah paham? Ya. Bagus kalau sudah bisa. Tugasnya? Ya. Kalau memang sudah selesai, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok pertama? Sudah siap? Siap? Sudah siap? Siapa yang mau presentasi maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami membuat poster yang bertema sikap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silakan Cesa untuk menjelaskan. Yang pertama, gambarnya menunjukkan tentang tidak mencontoh satu ujian. Itu termasuk dalam peraturan di sekolah. Yang kedua, ada gambar bermusyawarah. Itu termasuk peraturan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan itu termasuk dalam peraturan lingkungan. Yang keempat, membayar pajak itu termasuk dalam peraturan di negara. Yang kelima itu tentang tata tertib berlalu lintas di lingkungan negara. Yang pertama, jangan memainkan handphone ketika berkendara. Yang kedua, gunakan helm saat berkendara untuk kendaraan roda 2. Yang ketiga, jangan kebut-kebutan, kecepatan maksimal 40 km per jam. Yang keempat, perhatikan lampu lalu lintas dan marka jalan yang berlalu. Yang kelima, jangan parkir sembarangan, terutama di jalur protokol UI. Dan yang terakhir, waspada terhadap penjalan kaki yang hendak menyeberang. Lalu kesimpulannya akan dibacakan oleh Hani. Jadi kesimpulannya adalah menaati peraturan sangat penting karena kita juga harus disiplin dalam peraturan perundang-undangan. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan tolong ditambahkan. Jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok. Baik, anak-anak, ada yang mau bertanya kelompok 2 tentang presentasi dari kelompok pertama? Ya. Apa saja contoh peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia? Apa saja contoh peraturan perundang-undangan di negara Indonesia? Siapa yang menjawab? Kelompok 1? Ya. Apa saja? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Contohnya membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan berlalu lintas, tidak melakukan tindakan melawan hukum, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Ya. 1, yaitu yang pertama membayar pajak pada tepat waktu. Yang kedua, mematuhi peraturan
mematuhi peraturan berlalu lintas. Apa lagi? Tadi tidak melawan tindakan melanggar hukum, dan apalagi tadi mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Itu dari contoh peraturan perundang-undangan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sudah paham? Kelompok 2? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Terus apa pendapat kalian dengan hasil poster kelompok 1? Pendapat kalian bagaimana? Baik atau buruk atau bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Bagus nggak? Bagus. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, baiklah anak-anak, karena kalian sudah mempresentasikan hasil tugas kalian, yaitu tentang membuat suatu proyek, yaitu tentang poster yang sudah dibagi tugasnya masing-masing, yaitu tentang yang kelompok 1 permasalahannya yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelompok yang kedua yaitu sebaliknya, yaitu menampilkan sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan posternya Ibu lihat bagus dan menarik semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu akan menegaskan sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Kenapa sih kalian itu membuat suatu proyek atau poster, ya kan? Ya. Materi yang kita pelajari hari ini masih berhubungan dengan apa yang kalian buat, yaitu tentang contoh apa? Melakukan atau menampilkan sikap kalian itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa saja pembelajaran kita hari ini, yaitu kita sebagai warga negara atau sebagai warga negara Indonesia ya harus menaati peraturan perundang-undangan di negara kita. Masyarakat dan negara yang tertib dan damai hanya dapat dicapai apabila warga negara atau masyarakatnya memiliki kesadaran diri sendiri, ya, kesadaran dari diri kita sendiri untuk taat dan mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku di negara kita. Kita ubah lagi kelompok kalian dengan duduk kembali seperti semula. Oke, silakan. Nah, baiklah anak-anak, karena kalian sudah duduk di tempatnya kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal untuk evaluasi kalian. Nah, sekarang bukunya dimasukkan di dalam tas, karena di situ soalnya hanya PD. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Sudah dikumpulkan. Baik, anak-anak, sudah Ibu periksa. Ada satu orang yang nilainya lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu dampak. Tadi dari kelompok 2 presentasikan, dia membacakan solusinya. Jadi dia agak paham. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri
mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu dengan bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Jadi tahu peraturan-peraturan berlalu lintas. Iya, menjadi tahu peraturan berlalu lintas. Mana sih yang melanggar dan mana sih yang tidak melanggar. Berpesan kepada kalian untuk menaati peraturan yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun yang di masyarakat, apalagi yang di keluarga. Sudah paham semua? Sudah paham? Sudah. Cukup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan, Hari. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.